Selamat malam pemirsa channel Sekolah Bela Diri Indonesia dimanapun kalian berada se-Indonesia, yang baik pecinta bela diri dari silat, taekwondo, karate, judo, jujitsu, kickboxing, apalagi bola, ya sambo. Malam ini kelas SBI spesial nih, jadi kita mau jelasin tentang mix martial art MMA. Ya, apa itu MMA, peraturannya bagaimana, terus siapa saja yang boleh bertanding di MMA, ya pantengin terus di YouTube channel SBI. Jangan lupa dan boleh isi komentar-komentar apapun di kolom komentar gratis. Malam ini saya bersama rekan saya, ini juga atlet jujitsu, Mas Bekti Widi Andana. Beliau juga sebagai ahli IT-nya SBI. Kemudian ada ini Pak Wahid. Nah, ini juga Cak Wahid ini, kelas 75. Oke, Mas Bekti, Cak Wahid, kita mulai dengan pemanasan dulu. Oh ya, MMA itu apa ya gitu? MMA itu apa? Saya lihat di DIY ini popularitas MMA cukup tinggi, tapi masyarakat saya lihat masih banyak yang banyak yang belum tahu, awam MMA itu apa gitu. Bahkan saya waktu ditanya oleh beberapa pengurus KONI kabupaten saya di Bantul itu, mereka juga bertanya MMA itu apa. Nah, kebetulan saya sebagai pelaku MMA zaman dulu waktu TPI Fighting, ya walaupun prestasinya nggak banyak, dan sekarang saya menjadi wasit juri di One Pride. Ini kayaknya sudah menjadi sebuah tugas dan kewajiban saya untuk memasyarakatkan dan mengedukasi MMA itu bagaimana. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya tentang MMA, tanyalah ke ahlinya, yang pelaku langsung, yang masih konsisten di bidang itu. Jadi apa itu MMA? Makanan apa itu MMA itu ya? Jadi kalau menurut saya sebagai pelaku, orang-orang yang menggeluti dunia MMA, mix martial art, ya namanya aja mix, jadi dicampur, ya dicampur-campur, digadu-gadu, ya. Dulu itu ada UFC pertama, zamannya Royce Gracie dan Ken Shamrock, zamannya itulah. Kemudian muncul Pride Fighting yang di Indonesia diadopsi jadi TPI Fighting. Nah, sekarang muncul kembali, berevolusi menjadi One Pride. Jadi intinya begini teman-teman, MMA itu mencakup apa maksudnya? Jadi ada pukulan, ya. Jadi ada pukulan, ada elbow, ya. Terus ada tendangan, ya. Ada submission. Submission itu berarti ada bergulaknya. Kemudian ada submission itu kunciannya, ya ada kunciannya. Terus ada wrestlingnya, bergulaknya. Jadi kalau orang mau bertanding di dunia MMA ini ilmunya apa ini Cak? Berarti ilmunya apa? Ilmunya berarti mesti ilmu banyak. Ilmu apa? Ilmu terbang atau ilmu gaib atau ilmu apa? Oh enggak. Kamera. Dari MMA yang martial art, itu yang dibutuhkan pertama mental ya pasti ya. Ya, Mental. Kalau untuk di bidang olahraganya, bela dirinya itu, bela dirinya itu langsung ke pelatihnya aja langsung. Ya, yang bisa menjelaskan. Iya. Saya Jadi, sebagai murid di sini. oh ya. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar. Saya pun tidak ahli-ahli banget gitu ya. Kalau saya ahli banget, saya udah jadi pelatihnya Habib dong ya. Wow. Jadi gini teman-teman semua ya, bahwa kalau kalian mau bertarung di dunia MMA, mixed martial art yang sekarang itu ada di Indonesia adalah One Pride, ya. Itu kalian harus melatih diri kalian itu di dua cabang ilmu dasar, yaitu yang stand up fighting, ya, striking, kemudian yang ground fighting, ya. Nah, saya jelaskan yang stand up fighting itu misalkan apa Mas Budi? Stand up fighting yang bisa pukul tendang, kickboxing, ya, muay thai, ya, pukul tendang gitu ya, kikusin. Tapi kalau kikusin itu dia nggak boleh mukul kepala, sayangnya lemah di situ, ya. Kalau tinju kan, tinju bagus pukulannya, tapi tendangannya kan nggak terlatih. Ya. Kalau kikusin itu badannya yang kuat, tapi kepalanya enggak. Kemudian untuk yang ground fightingnya yang di bawah banyak disiplinnya banyak.
BJJ. Oh, BJJ sambo itu mix ya. Sambo sudah mix antara judo sama gulat. Atau gulat. Atau gulat ya. Gulat murni. Untuk wrestlingnya itu kita bisa ambil gulat. Kalau untuk bantingannya kita bisa ambil judo. Kalau untuk submissionnya kita bisa ambil bela diri BJJ maupun jiu-jitsu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, contoh kalau judo seperti yang saya pelajari dulu itu terkadang ada beberapa tekniknya yang tidak kepake di MMA karena kan MMA dia lepas baju ya, lepas baju. Terus kalau judo kan dia nggak lepas baju, ada teknik-teknik bantingannya dia harus pegang gi ya. Itu juga dengan BJJ, jadi kita ambil yang simpel-simpel saja. Nah, sehingga praktisi MMA itu kalau berlatih ya mesti pakai rasgat ya, pakai seragam begini. Jadi ini seragam MMA tuh mesti kayak gitu. Habib pun juga begitu, atau nanti pasangan tuh ya telanjang baju sekalian. Kenapa pakai rasgat? Ya kalau pas latihan supaya keringatnya nggak saling tuker-menuker ya, gitu ya. Oke teman-teman, pantengin terus channel Sekolah Bela Indonesia. Ya malam ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Ya, kita mulai nanti di ramu-ramu mulai dari latihan dan teknik yang sederhana saja. Oke, jangan takut. Nah, ada lagi Apa? Sekalian biar kita edukasi. Edukasi ya. Edukasi teman-teman semua, teman-teman sekolah bela diri semua khususnya. Biasanya itu kan kalau misalnya di Kyokushin karate itu kan ada larangan coach. Kita nggak boleh nendang kepala, nggak boleh mukul kepala kan, kecuali badan kita di bawah kepala itu. Kalau di MMA sendiri itu kalau di One Pride khususnya ya, yang nggak boleh larangannya itu apa aja sih Coach biasanya? Kalau di One Pride itu nanti itu tuh panjang lebar ya penjelasan, nanti ada di edisi khusus tentang peraturan perancang kita buat channel YouTube lagi. Nanti saya akan belajar lagi. Cuma yang jelas tuh yang umum aja ya, yang umum seperti mencolok mata ya, menendang kemaluan, terus memukul area belakang kepala ya kan, terus menendang area belakang kepala, kemudian sampai ke tulang punggung sini ya, itu memang sangat dilarang. Kemudian di saat ground pun ada peraturan pertandingan yang saat ground itu misalkan kita posisi yang di bawah itu tidak posisi ada lawan posisi di bawah, yang di atas tidak boleh melakukan tendangan sepak bola atau soccer kick. Soccer kick itu tidak boleh. Terus kalau yang di bawah pun selama yang di atas itu dia masih posisi ground. Jadi yang dimaksud dengan posisi ground itu salah satu daripada selain dua kaki itu menyentuh matras itu sudah dianggap ground. Jadi kalau begini ini belum ground, tapi kalau tangan sudah seperti ini itu sudah dianggap ground. Sehingga yang posisi di bawah itu tidak boleh melakukan up kick. Tapi tahu kan ya? Jadi dari bawah tendang ke atas. Tapi kalau selama yang posisi di atas ini masih belum ground, boleh di up kick. Boleh di up kick. Kalau kuncian bolehlah semua kunciannya, Americana, ya kan, Kimura, RNC. Dulu zaman saya TPI belum tahu tuh namanya RNC, belum ada namanya. Nah kita dulu di tim saya dulu Joglo Fighting Club itu menamakannya kuncian T. Ya itu tahun 2004 kita sudah menamakan kuncian T. Nah, baru sekarang itu namanya RNC. Itu ya, tak baik. Oke. Kalian sudah terlalu lama penjelasannya, kita langsung latihan ya. Pemanasan dulu. Berlatih MMA tuh gelundung-gelundung gitu loh. Tadi itu kayak yang kita lakukan tadi, roll depan, roll belakang, jatuhan belakang, jatuhan depan. Kalau jatuhan depan, jatuhan belakang itu masih nggak seberapa, tapi roll ke belakang, roll ke depan itu orang awam masih ngelihatnya, wah ini bikin pusing itu, sehingga banyak yang kurang minat dengan animo masyarakat terutama di DIY, mungkin juga di seluruh Indonesia ya, dengan bela diri yang sistem ground fight itu latihannya gitu tuh minatnya kurang,
masih lebih banyak minat yang suka yang stand up. Saya dulu pun juga begitu, senangnya yang stand up, melihat junjung-junjung roller itu, wah mesti itu pusing itu. Tapi karena saya sebagai petarung MMA TPI Fighting itu menjadi sebuah keharusan untuk mempelajari itu, yang mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus belajar, harus belajar, dan lama-lama suka, nanti ada keunikan sendiri. Bahkan kalau boleh saya ngomongkan, pertarungan di bawah itu kita harus berpikirnya 4-5 dimensi daripada pertarungan yang stand up, karena pertarungan di bawah itu rumit sekali, step-stepnya rumit. Ketika kamu bisa melakukan kuncian ini, kalau dianti seperti ini, nanti kamu harus bisa melakukan tahapan lanjutannya bagaimana, itu rumit. Makanya kenapa orang di dunia BJJ yang sudah tingkatannya sapu hitam, ya, karena dia sudah menguasai semua tekniknya, disebutnya seorang profesor. Berarti nggak akan pernah ada selesainya. Iya, nggak pernah ada selesainya. Dan selalu ada pengembangan gitu. Ada pengembangan terus. Kuda-kudanya dua kaki, keseimbangannya ada di dua kaki, yang mundur, maju, naik samping, ya, jab, open down kick, main kick, ya. Tapi kalau orang pemain ground fight, ya, ground fight, jadi di bawah sini. Nah, gitu. Saya posisi 3, full guard. Ini kuda-kuda saya tidak dua lutut ini. Bisa 4 sama tangan. Dengan saya bisa tekan gini. Maksudnya under hook. Nah, saya masih bisa sini. Misalkan dia mau sweep tadi, mau gulingkan, gulingkan ke sana ya. Nah, saya masih bisa jaga pakai ini. Mau menggulingkan ke kanan atau ke kiri dengan cara men-sweep kaki saya ini. Nah, kaki saya di sweep, mau kemana ini? Sweep ke sana. Nah, sweep ke sana coba, sweep ke sana, tapi tangan saya masih bisa jaga, nggak akan jatuh. Otomatis harus dihilangkan dua keseimbangannya. Jadi underhooknya ini harus jepit namanya. Jepit. Nah, ini underhook, ini sweep, kaki yang sini sweep. Jadi ke sana misalnya. Nah,